Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa rahmatihi tatanazzalul khairati wal barakat. Alhamdulillah, segala puji syukur untuk Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menyempurnakan amalan-amalan saleh kita pada hari ini, dan dengan rahmatnya pula kebaikan-kebaikan dan rahmat dicurahkan untuk kita semua. Dan patut kita sebagai kaum muslimin agar senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Namun kadangkali kita sebagai manusia lupa apa yang Allah sudah berikan untuk kita semua. Maka lihatlah apa yang terjadi kepada Qarun, yang mana Qarun mengatakan innama utituhu ala indi. Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Merasa bangga dengan apa yang dimilikinya, kekayaan, kemegahan. Maka Qarun mengatakan sesungguhnya semua ini adalah jerih payahku, ilmu yang sudah kudapat, hasil belajar dan susah payahku di dunia. Bangga dengan apa yang dimilikinya, tanpa rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi setelah itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard." Ternyata setelah itu Qarun dan juga hartanya Allah benamkan di dalam bumi. Hingga saat ini kita mengenal dengan harta yang mungkin kita temukan di dalam bumi disebut sebagai harta Qarun atau harta karun. Tak lupa juga salawat serta salam kita cucurkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga para pengikutnya sampai akhir zaman. Ayuhat talabah wal ikhwa wal akhwat, yang semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan untuk kita semua. Pada hari ini alhamdulillah kembali Allah berikan kita kesempatan untuk melanjutkan misi kita talibul ilmi, melanjutkan apa yang harus kita laksanakan dari perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang mana biasanya mungkin pada hari Selasa ini diisi oleh mudir kita Ustaz Abu Ja'far Cecep Rahmat, namun beliau sedang ada dakwah di tempat lain, dan insyaallah tetap kita lanjutkan misi kita, yaitu menuntut ilmu bersama. Yang mana pada biasanya beliau mengisi tentang bab adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk hari ini ya, semoga Allah mudahkan langkah kita. Insyaallah kita akan membahas tentang akidah ataupun tauhid, ma yusamma bi fadlit tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub, yang diambil dari kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid, yang mana kitab tauhid kita sudah kenal, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, yang disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin.
Semoga kita semua mendapatkan manfaat dan faedahnya dari pelajaran hari ini insyaallah. Tapi kenapa menjadi urgensi untuk kita semua tauhid ini, akidah ini? Yang mana kita melihat para anbiya dan rasul, para nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW mendakwahkan di atas tauhid, mendakwahkan di atas akidah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tauhid bukan hanya risalah Rasul, bukan hanya risalah para anbiya, tapi juga menjadi pedoman, menjadi jalan dan tujuan manusia untuk apa diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tauhid atau akidah yang mana Rasulullah SAW sabdakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kita memegang akidah agama ini dengan gigi geraham kita, karena saking dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Maka berhati-hatilah kalian dengan suatu yang diada-adakan di dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Maka sesungguhnya sesuatu yang diada-adakan itu disebut sebagai bid'ah yang sesat. Walhamdulillah, di pesantren kita Al-Hunafa Boarding School memiliki visi yang sejalan dengan akidah, yaitu mencetak kader penghafal Al-Quran yang memiliki akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berakhlakul karimah, yang mana pada poin akhlakul karimah sudah diambil oleh mudir kita Ustaz Abu Ja'far. Kemudian insyaallah pada hari ini kita lanjutkan salah satu visi kita, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, wahya aqidatuna aqidatu salaful ummah wa aqidatu sahabah wa tabi'in. Akidah ini adalah akidah Nabi SAW yang dilanjutkan oleh para sahabatnya dan dilanjutkan oleh generasi-generasi setelahnya dan sampai di kita, walhamdulillah. Maka at-tauhid, seperti apa yang sudah kita ketahui, ya insyaallah menjelang 30 menit ke depan, ya sudah berkurang sedikit. At-tauhid bermakna wahada syai' idza ja'alahu wahid. Hadza ma'nahu fil lughah. Tauhid memiliki makna di dalam bahasa wahadahu asy-syai'. Wahada yuwahidu tauhidan idza ja'alahu wahid. Menjadikan sesuatu itu satu. Maka di dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu hanya satu. Maka ini adalah tauhid. Dan pengertiannya di dalam syara' atau dalam syariat, ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyat wal uluhiyyah wal asma'i was sifat. Tapi ini adalah pengertian tauhid di dalam syariat. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang khusus untuknya, untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Maka fahamilah dan pegang tauhid ini baik-baik. Akidah jangan sampai berubah dengan akidah yang lain. Akidah kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita memiliki landasan dan pondasi yang langsung dari Nabi Muhammad SAW. Maka disebutkan
oleh penulis. Di antaranya ada tauhid rububiyah, kita mengesahkan Allah dengan tauhid rububiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ifradullah subhanahu wa ta'ala bil khalq wat tadbir wal mulk. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ada menciptakan, mengatur, dan yang menguasai seluruh permukaan bumi dan alam semesta ini. Maka kita harus yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta. Ini adalah tauhid rububiyah yang banyak di dalam Al-Quran sudah disebutkan. Contoh-contoh ayatnya begitu banyak. Dan ini pun sudah banyak dipelajari para talibul ilm di pesantren-pesantren, terutama juga di pesantren kita. Dan yang berikutnya ada tauhid al-uluhiyah. Wa hadza ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala macam ibadah yang Allah sudah perintahkan untuk kita semua. Di antaranya adalah salat. Maka ini termasuk ke dalam tauhid uluhiyah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Maka semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu semua masuk ke dalam tauhid rububiyah. Dan yang terakhir ada tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kita dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah yang baik, yang sempurna. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kulli wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Yang sering kita baca mungkin pada zikir pagi dan petang menggunakan al-asma wal husna. Dan maka tiga tauhid ini yang menjadi dasar fondasi akidah salafil ummah, yakni akidah ahlus sunnah wal jamaah. Wa amma fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Ya, maka tauhid kita lebih dahulu mengetahui sebelum masuk ke dalam pembahasan keutamaan tauhid dan apa-apa yang menghapus dari dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala al-muallif fi kitabih alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Di sini penulis menyebutkan di dalam kitabnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Dan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Maka kita lihat di sini, walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka bagi merekalah keamanan, wa hum muhtadun, dan bagi mereka juga hidayah, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah dan perhatikan, tadabburilah ayat tersebut. Alladzina amanu, untuk mereka yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Zalim yang dimaksud di dalam ayat ini, az-zulmu huna ma yuqabil al-iman, adalah zalim yang
berlawanan dengan keimanan, yaitu asyirk, yaitu kesyirikan. Yang dimaksud kezaliman di dalam ayat ini adalah kesyirikan. Maka para sahabat bertanya-tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walamma nazalat hadhihi al-ayah shaqqa dzalika 'ala sahabah wa qalu ayyuna lam yadhlim nafsah." Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal amru kama tadhunnun. Innamal muradu bihi asy-syirk. Alam tasma'u ila qawli ar-rajul salih ya'ni Luqman, inna asy-syirka la dhulmun 'adzim." Pada saat itu sahabat radhiyallahu anhum bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan kesyirikan ini? Di antara kami tidak ada yang terlepas, atau apa yang dimaksud dengan kezaliman ini? Karena di antara kami, wahai Rasulullah, tidak ada yang terlepas dari namanya kezaliman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal amru kama tadhunnun." Perkara kezaliman yang dimaksudkan ayat tersebut bukan seperti apa yang antum kira. Bukan seperti apa yang kita kira kezaliman, yaitu kemaksiatan. Innamal muradu bisyirk. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kezaliman yang dimaksud di dalam ayat adalah asyirk, yakni asyirku billah. Kezaliman yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam tasma'u ila qaulir rajul salih. Bukankah kalian sudah mendengar perkataan pemuda yang salih, yakni Luqman? Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Ini menjelaskan atau menafsirkan ayat yang barusan kita bacakan, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Ya, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Maka berhati-hatilah dengan kesyirikan. Dan dilihat di sini penulis menyebutkan ada beberapa faidah tauhid yang mungkin untuk kita semua agar terus memegang teguh tauhid ini, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala fahmi salafil ummah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pemahaman para salaf. Famin fawaidi dzalik, di antara faidah-faidah tauhid, annahu akbaru li'amatin lirghbati fi ta'ah. Ya, sesungguhnya tauhid ini adalah sesuatu yang paling besar, motivasi yang paling besar agar kita terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annal muwahhid ya'mal lillah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya orang yang bertauhid, orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat, senantiasa mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ya'lam sirran wa alaniyah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang sir, mengetahui yang mungkin tidak nampak di hadapan manusia. Kadangkali manusia bermaksiat sendirian. Kadangkali manusia bermaksiat terang-terangan. Namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui mau itu yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Wa faidatu tsaniyah, dan faidah yang kedua, annal muwahhidin lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesuai ayat yang kita bacakan barusan, bahwasanya untuk orang yang mentauhidkan, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala fahmi salafil ummah, bagi mereka rasa aman di dalam hati dan juga
jalan hidayah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru an yushraka bih, tidak akan mengampuni dosa-dosa bagi siapapun yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain itu liman yasha, sesuai dengan kehendaknya. Maka bagi mereka yang al-muwahhidin, yang disebut sebagai al-muwahhidin, yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka rasa aman di dalam hati. Dan bagi mereka adalah hidayah, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat ayat tersebut tentang kezaliman, yang mana Nabi SAW menafsirkan kezaliman ini sebagai kesyirikan, dan juga di ayat yang lain adalah kesyirikan, inna syirka la zulmun azim. Maka kezaliman ini menurut Syekh Al-Utsaimin ada beberapa bagian. Yang pertama yang disebutkan oleh penulis, azlamuz zulm wa huwa syirku fi haqqillah. Kezaliman yang paling zalim ini adalah kezaliman yang pertama adalah kesyirikan. Di atas kezaliman yang paling zalim ada kesyirikan, yang sudah disebutkan dan dijelaskan barusan. Dan bagian yang kedua, zulmul insani nafsuh, kezaliman manusia terhadap dirinya sendiri. Fala yu'tiha haqqaha, mithlu an yasuma fala yuftir wa yaqum fala yanam. Sama halnya seperti orang yang berpuasa. Kalau kita puasa biasanya buka ketika azan maghrib, tapi ada orang yang menzalimi dirinya sendiri, gulu, berlebih-lebihan, ya, berpuasa tanpa berbuka. Maka ini zalim yang kedua yang dimaksud, menzalimi dirinya sendiri. Maka ini tidak diperbolehkan karena termasuk perbuatan zalim. Wa yaqumu fala yanam. Dan yang kedua ini adalah orang yang rajin sholat malam, sholat tahajud. Setiap malam sholat tahajud, namun lupa kepada hak atau kewajiban yang lain tanpa tidur. Sepanjang malam melakukan sholat tahajud, qiyamul lail, namun lupa kalau setelah itu ada sholat subuh. Maka terkadang lupa sama sholat subuh karena sholat qiyamul lail. Ya, ini tidak diperkenankan, didahulukan hal yang wajib. Ya, maka Nabi SAW qiyamul lail, Nabi SAW tetap melakukan sholat malam, namun beliau tetap tidur dan sholat subuh. Dan kezaliman yang ketiga, zulmul insani ghairuh, zalimnya seseorang kepada orang lain. Misal an yata'adda ala syakhsin bid-darbi, seperti halnya seseorang yang melakukan kejahatan kepada yang lain dengan cara memukul. Ya, ini adalah kezaliman kepada orang lain. Awil qatl, ataupun pembunuhan, yang banyak fenomena saat ini kita temukan, ya, di sosial media ataupun yang lain. Ya, seakan-akan pembunuhan ini sudah makanan kita setiap hari. Melihat informasi-informasi begitu banyak pembunuhan-pembunuhan. Au akhdhu malin bi ghairi haqq, ataupun mengambil harta orang lain tanpa hak. Ya, maka ini termasuk kezaliman yang ketiga, yaitu kezaliman kepada orang lain.
Faya ayyuhat talabah, faya ayyuhal ikhwan wal akhwat, yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita dan mudahkan langkah kita. Maka itulah tadi keutamaan tauhid, yang mana al-muwahhidun ya insyaallah akan mendapatkan rasa aman di dalam hatinya dan juga hidayah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqulu lakum. Ya insyaallah kita akan lanjutkan materi-materi kita yang mungkin masih akan dilanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kita pahala dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rasa aman di dalam hati dan hidayahnya. Fa aqulu li wa lakum jami'an wa asta'fikum min kullil khataaya wa aqulu lakum syukran wa jazakumullahu khairan katsira. Nakhtatimu bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.